Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Muhammad Barsa Marta Kusuma dari program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan tingkat 2 semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah atau sedikit edukasi terkait materi fisiologi olahraga tentang self-talk. Nah, apakah ada yang tahu tentang self-talk? Nah, self-talk, jadi self-talk itu adalah salah satu teknik atau cara kita berbicara kepada diri kita sendiri. Nah, dalam dunia olahraga, self-talk ini cukup penting untuk mempengaruhi performa si atlet atau kondisi atau juga personality-nya si atlet. Jadi self-talk juga ada beberapa jenis. Yang pertama, self-talk positif, yang dimana self-talk positif ini akan memberikan pengaruh positif atau timbal balik yang positif kepada diri atletnya sendiri. Nah, apa sih contoh dari self-talk positif? Nah, salah satunya seperti pada saat kita akan menghadapi sebuah pertandingan. Nah, kita atau diri kita ini agar percaya terhadap kemampuan dan diri kita sendiri, kita akan berbicara terhadap diri kita sendiri dengan cara, contohnya, aku yakin pasti bisa untuk melawan tim ini. Nah, itu merupakan salah satu contoh self-talk positif, yang dimana itu akan membuat diri kita menjadi tenang, rileks, fokus, dan menjadi percaya diri. Nah, kemudian ada self-talk negatif, yang dimana self-talk negatif ini akan memberikan dampak negatif terhadap si atlet tersebut. Nah, kenapa? Karena self-talk negatif ini berisikan asumsi-asumsi yang negatif terhadap diri seorang atlet tersebut. Nah, salah satu contohnya seperti pada saat pada saat sebelum bertanding, si atlet sudah pesimis karena melihat lawan yang mungkin jauh lebih hebat. Nah, si atlet pesimis, tidak percaya akan kemampuannya sendiri. Nah, dia pun melakukan self-talk negatif, contohnya seperti wah, lawanku sepertinya lebih hebat daripada saya tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Nah, itu merupakan asumsi negatif, termasuk kepada self-talk negatif. Itu sangat tidak dianjurkan atau tidak baik karena dapat mempengaruhi performa atlet menjadi menurun. Kemudian apa sih dampak self-talk positif? Dampak yang akan atau manfaat yang akan kita dapat apabila kita melakukan self-talk dengan benar, salah satunya self-talk yang positif, kita akan atau kita dapat bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi kita. Kemudian yang kedua, kita bisa mengurangi stres atau anxiety atau kecemasan. Kemudian yang ketiga, kita dapat memboost atau meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian selanjutnya, kita dapat mengontrol emosi dan reaksi kita. Nah, kemudian kita juga dapat meningkatkan pengambilan terhadap suatu keputusan. Jadi keputusan yang kita ambil itu akan tepat, tidak akan salah gitu.
kemudian bagaimana sih cara melakukan self talk yang benar tuh? Yang pertama kita harus dapat mengontrol pikiran kita terlebih dahulu. Kita harus sebisa mungkin menghindari asumsi-asumsi negatif yang ada di pikiran kita. Nah, kemudian yang kedua, pikirkan kata-kata yang positif. Selanjutnya kita harus bergaul atau dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan efek positif terhadap kita. Nah, kemudian yang terakhir juga ada sedikit tambahan, kita juga agar bisa melakukan self talk yang baik, kita bisa belajar menggunakan cermin dengan cara kita berbicara di depan cermin, berbicara terhadap diri kita sendiri, atau bisa juga menggunakan teknologi seperti kita berbicara di video gitu, di handphone atau kamera. Oke, mungkin cukup sekian terkait materi self talk yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.